Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ziarah Kelam. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang bis malam jurusan Jakarta Banyuwangi yang membawa penumpang ke dunia yang tidak semestinya? Katanya, ada satu armada tua yang berangkat di malam tertentu, tapi tak pernah tiba di tujuan. Penumpangnya hilang tanpa jejak, hanya tersisa cerita-cerita mengerikan dari mereka yang masih hidup. Malam ini, mari kita ikuti kisah nyata yang masih dipercaya sebagai misteri kelam dunia transportasi. Inilah Bis Malam Hantu, jurusan Jakarta Banyuwangi. Malam itu, terminal Kampung Rambutan sudah mulai sepi. Jam menunjukkan pukul 23.45. Ketika sebuah bis tua dengan tulisan pudar di badan kendaraan merapat ke jalur keberangkatan. Tulisan samar di kaca depan bertuliskan, Jakarta Banyuwangi. Tak banyak penumpang yang naik, hanya segelintir orang dengan wajah lelah, sebagian besar pekerja yang ingin pulang kampung. Seorang pria bernama Raka, mahasiswa yang hendak kembali ke Banyuwangi, menjadi penumpang terakhir yang masuk. Ia sempat ragu karena bis itu tampak tua dan kusam. Tapi karena tak ada pilihan lain, ia tetap melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak tangga bis, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lampu dalam redup kekuningan, bangkunya berdebu, dan ada bau anyir bercampur lembab yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sopir bis, seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata cekung, hanya menoleh sekilas tanpa bicara. Di sampingnya duduk seorang kenek yang sejak awal menunduk, wajahnya tak terlihat jelas. Ketika mesin dinyalakan, suara raungannya seperti erangan berat. Perlahan bis itu meninggalkan terminal, menuju gelapnya malam. Di dalam bis, suasana begitu aneh. Raka melihat penumpang lain duduk diam tanpa banyak bicara. Wajah mereka pucat, ekspresi kosong, seperti tak berjiwa. Tidak ada suara bercakap-cakap, tidak ada suara musik, hanya suara roda beradu dengan aspal dan deru mesin berat. Beberapa kali Raka mencoba mengobrol dengan seorang ibu-ibu yang duduk di seberangnya. Namun setiap kali ia mencoba menyapa, wanita itu hanya menoleh sebentar dengan tatapan kosong, lalu kembali menunduk. Udara di dalam bis semakin dingin, jendela berkabut padahal AC tidak menyala. Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari, bis itu berhenti di sebuah tempat asing. Seperti sebuah warung kecil di tengah hutan, jauh dari jalan raya. Tak ada papan nama, tak ada penerangan, hanya lampu bohlam redup berayun tertiup angin. Sopir bis membuka pintu dan berkata dengan suara berat, "Istirahat sebentar." Namun saat Raka melihat keluar jendela, ia merinding. Di warung itu tidak ada penjaga, tidak ada penjual, hanya meja-meja kosong dengan piring dan gelas kotor, seolah ditinggalkan mendadak. Tiba-tiba, salah satu penumpang berdiri dan turun, lalu disusul yang lain, satu persatu. Mereka berjalan tanpa suara, dengan langkah kaku, menuju warung kosong itu. Raka yang ketakutan mencoba menahan diri untuk tidak ikut turun. Tapi saat ia menoleh, ia terperanjak. Ibu-ibu yang duduk di sampingnya kini tersenyum lebar. Senyum yang tidak manusiawi dengan gigi hitam menganga. Dan sebelum sempat berteriak, ia mendengar suara lirih dari arah belakang bis. "Kamu penumpang terakhir, jangan sampai tertinggal." Raka masih duduk membeku di kursinya.
Jantungnya berdegup kencang ketika melihat para penumpang turun satu persatu ke arah warung kosum itu. Gerakan mereka sangat aneh. Tidak ada suara langkah, tubuh mereka seakan melayang ringan, kepala tertunduk, wajah pucat bagai mayat. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya lelah, mungkin halusinasi karena ngantuk. Tapi udara dingin di dalam bis yang makin menusuk, serta bau anyir yang semakin menyengat membuatnya sadar, ini bukan mimpi. Dari kaca jendela, Raka melihat jelas isi warung itu. Ada meja panjang dengan banyak kursi, penuh piring, sendok, dan gelas berisi cairan hitam pekat. Penumpang yang turun mulai duduk satu persatu, lalu menyendok sesuatu dari mangkuk yang tidak jelas isinya. Saat Raka menajamkan pandangan, bulu kuduknya langsung berdiri. Mereka tidak sedang makan nasi atau sup, tapi benda-benda menjijikan berwarna keabu-abuan, dengan tekstur menggeliat seperti organ busut yang masih hidup. Ibu-ibu yang tadi tersenyum padanya, kini memasukkan benda itu ke mulutnya dengan lahap. Suaranya berdecap keras, seperti seseorang yang makan tanpa peduli sopan santun. Raka mulai panik. Ia berdiri, berniat turun, tapi tiba-tiba bahunya ditepuk dari belakang. Dengan gemetar, ia menoleh. Ternyata seorang penumpang laki-laki yang wajahnya masih terlihat normal, kira-kira seusianya. "Jangan turun," bisik pria itu dengan suara terburu-buru. "Kalau kau ikut mereka, kau tidak akan kembali." Raka menatap pria itu penuh tanda tanya. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, supir bis naik kembali, menyalakan mesin, dan berteriak dengan suara berat. "Naik! Semua naik! Jangan ada yang tertinggal!" Satu persatu penumpang kembali ke dalam bis. Namun langkah mereka tetap sama, kaku, tanpa suara, dan mata kosong. Saat mereka melewati Raka, ia menahan napas karena aroma busuk yang terbawa dari tubuh mereka semakin menusuk. Pria misterius di sebelahnya berbisik lagi, "Jangan lihat mata mereka. Kalau kau bertemu pandangan, kau akan ikut jadi seperti mereka." Bis kembali melaju. Jalanan gelap, lampu jalan jarang sekali terlihat. Hanya hutan lebat di kiri kanan, seperti jalan menuju dunia yang asing. Dalam perjalanan, Raka terus merasakan ada tatapan aneh dari kursi belakang. Setiap kali ia melirik dari kaca spion kecil di atas, ia melihat sosok samar, seperti bayangan hitam yang duduk di bangku paling belakang, padahal sebelumnya kosong. Sosok itu tampak semakin jelas. Rambutnya panjang, wajahnya hitam pekat tak berbentuk, dan matanya merah menyala. Sesekali, Raka melihat sosok itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam seakan siap memangsa. Tiba-tiba, lampu dalam bis mati mendadak. Hanya suara mesin yang meraung dan kegelapan menyelimuti semua penumpang. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara tawa serak, panjang dan menggema dari kursi belakang. "Hahaha, satu penumpang lagi akan segera jadi milik kami." Kegelapan masih menyelimuti bis malam itu. Hanya suara mesin tua yang meraung dan hentakan roda menghantam jalan yang terdengar. Raka mencoba tetap tenang, tapi suara tawa serak dari kursi belakang membuat tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Rasanya, udara di dalam bis semakin berat, seperti menekan dadanya. Tiba-tiba, lampu dalam kembali menyala. Semua penumpang duduk tegak di kursi mereka. Wajah mereka kosong, tapi sekarang mata mereka tampak lebih gelap, seperti rongga hitam tak berdasar. Raka ingin berteriak, tapi pria misterius yang duduk di sebelahnya cepat menepuk lengannya. "Diam, jangan panik. Kau harus dengarkan aku kalau mau selamat." Dengan suara lirih, pria itu memperkenalkan dirinya. Namanya Adi, seorang mantan sopir bis yang pernah mengalami kejadian serupa bertahun-tahun lalu. Ia mengatakan, bis ini bukan bis biasa.
Bis ini sudah tidak seharusnya beroperasi. Armada tua ini pernah mengalami kecelakaan maut di jalur alas Baluran bertahun-tahun lalu. Semua penumpangnya tewas, tapi arwah mereka masih terus melakukan perjalanan. Raka membeku. Dadanya terasa sesak. Lalu, kenapa kita bisa ada di sini? Tanyanya gemetar. Adi menatapnya tajam. Karena kadang, bis ini muncul kembali, menjemput penumpang hidup untuk dijadikan bagian dari mereka. Raka langsung merinding dari ujung kepala hingga kaki. Ia merasa ingin turun, tapi Adi menahan bahunya. Tidak bisa turun sembarangan. Kalau kau salah langkah, kau akan hilang. Tidak ada yang menemukan jasadmu. Bis terus melaju. Tapi anehnya jendela kanan dan kiri hanya menampilkan hutan gelap tanpa ujung. Tidak ada kota, tidak ada perkampungan. Seakan mereka sedang tersesat di dunia lain. Raka menoleh ke belakang tanpa sengaja. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok di kursi belakang kini semakin jelas. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan kulit hitam legam yang tampak membusuk. Wajahnya rata, hanya ada 2 mata merah menyala. Tangan panjangnya menjulur hingga ke lantai, jari-jarinya runcing seperti cakar. Sosok itu perlahan berdiri. Suara sendi-sendi patah terdengar ketika ia melangkah maju menyusuri lorong bis. Adi langsung berbisik cepat. Suaranya penuh panik. Jangan menatap matanya, jangan sekalipun. Kalau dia tahu kau sadar, dia akan menandaimu. Sosok itu berjalan pelan. Setiap kali ia melewati kursi penumpang, penumpang lain menunduk semakin dalam. Wajah mereka semakin kosong. Ketika sosok itu hampir sampai di dekat Raka, ia berhenti. Kepalanya yang rata perlahan berputar ke arah Raka, seolah mengendus bau ketakutannya. Jantung Raka berdentum keras. Tangannya berkeringat dingin. Ia ingin menunduk tapi tubuhnya seakan membeku. Dan tepat ketika mata merah itu hampir menatapnya, Adi bergerak cepat, menutup wajah Raka dengan tangannya sambil berbisik keras. "Tutup mata, sekarang!" Dalam sekejap, lampu bis kembali padam. Hanya ada kegelapan pekat dan suara napas berat makhluk itu. Tepat di depan wajah Raka. Kegelapan menelan seluruh isi bis. Raka menutup matanya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar, sementara suara napas berat makhluk di depannya terasa semakin dekat. "Jangan buka mata, jangan sekalipun," bisik Adi di telinganya dengan nada tegas namun bergetar. Raka bisa merasakan sesuatu bergerak tepat di depannya. Hawa dingin menusuk tulang, seakan ada es yang ditempelkan ke kulitnya. Hidungnya menangkap bau busuk yang lebih parah daripada bangkai. Suara berdecit terdengar. Kuku panjang makhluk itu menyeret lantai besi bis, menciptakan bunyi yang membuat bulu kuduk meremang. Raka hampir tak tahan. Jantungnya berdegup keras, seolah akan meledak kapan saja. Ia ingin menjerit, tapi tangan Adi menekannya lebih kuat. "Diam. Kalau dia tahu kau takut, kau sudah mati." Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu tiba-tiba suara napas itu menjauh. Kuku panjang yang menggesek lantai semakin jauh ke belakang. Lampu bis kembali menyala dengan redup. Makhluk itu sudah kembali duduk di kursi paling belakang, menunduk, seakan tidak pernah bergerak. Raka menghembuskan napas lega, tapi wajahnya masih pucat pasi. Apa sebenarnya itu?" tanyanya gemetar. Adi menatapnya dengan mata penuh takut. Itu adalah penunggu bangku belakang. Setiap kali bis ini muncul, dia mencari penumpang baru. Siapapun yang berani menatap matanya akan digantikan tempatnya. "Kau tahu kenapa kursi belakang selalu kosong? Karena itu kursi miliknya." Raka merinding mendengar penjelasan itu. Ia mulai sadar perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Lalu Adi melanjutkan dengan suara rendah, seakan takut kalau supir atau kenik mendengar. "Ada aturan dalam bis ini. Pertama, jangan pernah bicara dengan penumpang lain. Mereka bukan manusia lagi. Kedua, jangan turun kalau bis berhenti di warung atau tempat aneh. Itu jebakan. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali menoleh ke belakang setelah jam 3 pagi.
Itu waktunya mereka memilih korban. Raka merasa dadanya semakin berat. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Adi menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku belum tahu cara pastinya, tapi ada desas-desus. Kalau kau berhasil bertahan sampai subuh tanpa melanggar aturan, bis ini akan berhenti di perbatasan dunia nyata. Dari situ, kau bisa lolos. Raka mengangguk meski tubuhnya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi sesuatu tiba-tiba membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Dari kursi sebelah jendela, ia melihat refleksi bayangan di kaca. Semua penumpang lain masih duduk tegak, tapi dalam pantulan kaca, wajah mereka bukan wajah manusia. Wajah mereka berubah pucat, matanya kosong, dan mulutnya sobek lebar hingga ke telinga, seakan tersenyum ke arah Raka. Adi langsung menutup kaca jendela dengan jaket lusuhnya. Jangan lihat pantulan kaca juga, itu jalan lain mereka untuk menjeratmu. Bis kembali melaju menembus hutan pekat. Jam di layar ponsel Raka menunjukkan pukul 02.45. Itu berarti waktu paling berbahaya semakin dekat. Tiba-tiba bis melambat. Suara rem berdecit panjang. Supir tua itu menoleh, lalu dengan suara serak berkata, "Kita sudah sampai. Yang mau turun, silahkan." Raka menoleh keluar. Yang terlihat hanyalah tanah lapang luas dengan pohon-pohon kering. Di tengahnya ada sebuah gerbang tua dari kayu, berdiri sendirian, seakan pintu menuju kegelapan. Dan tanpa banyak bicara, beberapa penumpang mulai berdiri. Mereka turun satu persatu, melangkah ke arah gerbang kayu itu. Raka merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tahu, sekali ia ikut turun, maka ia tidak akan pernah kembali. Tapi, kenek bis yang tadi diam, tiba-tiba menatap Raka langsung. Wajahnya masih tertutup bayangan, tapi dari bibirnya terdengar bisikan, "Giliranmu sebentar lagi." Bis berhenti tepat di depan lapangan luas yang hanya diterangi cahaya bulan samar. Angin malam berembus dingin menusuk, membawa suara-suara aneh seperti bisikan yang datang dari segala arah. Raka menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Di tengah lapangan itu, berdiri sebuah gerbang kayu tua yang tinggi dan rapuh, tanpa dinding ataupun pagar yang menghubungkannya. Gerbang itu berdiri sendirian, seolah pintu menuju kehampaan. Satu persatu penumpang turun dari bis. Wajah mereka tetap kosong, langkah mereka teratur menuju gerbang itu tanpa ragu. Begitu mereka melewati gerbang kayu, tubuh mereka langsung menghilang, lenyap ke dalam kegelapan, seakan ditelan dimensi lain. Raka merasakan tubuhnya gemetar hebat. "Kemana mereka pergi?" bisiknya dengan suara serak. Adi, yang duduk di sampingnya, menatap gerbang itu dengan wajah penuh ngeri. Itu pintu ke tempat mereka berasal. Dunia yang bukan lagi milik manusia. Mereka yang turun takkan pernah kembali. Raka menelan ludah, matanya terus menatap penumpang-penumpang lain yang satu persatu lenyap begitu saja. Namun, sesuatu yang membuatnya makin takut adalah ketika ia menyadari jumlah penumpang di dalam bis sejak awal tak pernah berkurang. Setiap kali ada yang turun, kursi yang kosong tiba-tiba terisi kembali oleh sosok lain dengan wajah pucat yang sama. Raka menoleh ke Adi, napasnya memburu. "Kalau begitu, kapan kita dipaksa turun?" Adi menunduk. Mereka memilih sendiri. Biasanya penumpang baru. Jantung Raka serasa dihantam palu. Ia menatap jendela, berusaha tidak panik. Tapi tiba-tiba kenek bis melangkah ke lorong. Wajahnya masih tertutup bayangan. Ia berjalan perlahan, menelusuri kursi demi kursi. Matanya menatap tajam ke arah setiap penumpang. Ketika sampai di dekat Raka, ia berhenti. Suaranya parau, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang dipenuhi pasir. "Kau, penumpang baru, sudah waktunya ikut." Raka tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Ia menatap Adi dengan penuh ketakutan, tapi Adi langsung menggenggam mengannya keras-keras. "Jangan ikut, lawan. Kalau kau ikut, kau selesai."
Kenek itu semakin mendekat, wajahnya perlahan terlihat di bawah cahaya lampu bis. Kulit wajahnya pucat kehijauan, matanya hanya 2 rongga gelap, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental yang menimbulkan bau busuk menusuk. Ia tersenyum miring, memperlihatkan gigi tajam yang bergerigi, lalu berkata lirih, "1 langkah lagi dan kau jadi bagian kami." Raka ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sopir bis menoleh ke belakang, matanya merah menyala. Ia menghentakkan kakinya ke pedal rem, membuat bis berhenti mendadak. Waktunya sudah tiba. Lampu dalam padam seketika, suara jeritan samar terdengar dari kursi-kursi penumpang, bercampur dengan suara tawa panjang yang menggema. Di tengah kegelapan itu, Raka merasa ada banyak tangan dingin meraih tubuhnya, menariknya kuat-kuat menuju pintu bis. Adi berusaha menarik Raka kembali, berteriak keras, "Lawan, jangan biarkan mereka menyeretmu. Ingat, kalau kau lewat gerbang itu, kau takkan pernah kembali." Raka berteriak dalam hati ketika tangan-tangan dingin itu mencengkeram pergelangan dan kakinya. Tarikannya begitu kuat, seperti sekelompok orang yang menyeretnya menuju pintu bis. Nafasnya terengah, matanya melotot, tubuhnya kaku karena ketakutan. "Lepaskan dia!" Adi berteriak, menarik bahu Raka sekuat tenaga. Tapi tangan-tangan itu semakin banyak, muncul dari kursi, dari bawah lantai, bahkan dari jendela. Semuanya berwarna pucat keabu-abuan, dengan jari-jari panjang dan kuku runcing. Raka bisa merasakan kulitnya terasa dingin, seperti disentuh es batu yang menusuk tulang. Sementara itu, kenek bis berdiri di pintu, menunggu dengan mulut ternganga, seakan siap menyambut Raka masuk ke gerbang kegelapan. Di tengah kepanikan itu, Adi mendekatkan mulutnya ke telinga Raka dan berbisik keras. "Jangan takut, mereka hanya bisa mengambilmu kalau kau menyerah. Lawan dalam pikiranmu, katakan dalam hati bahwa kau bukan milik mereka." Raka berusaha mengikuti. Ia memejamkan mata, menahan sakit ketika cengkeraman itu semakin erat. Dalam hati ia berkata berulang-ulang, "Aku bukan milik kalian, aku masih hidup, aku tidak akan ikut." Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Tangan-tangan itu mulai melemah, pegangan dingin yang tadi begitu kuat terasa goyah. Suara desisan marah terdengar dari seluruh arah, seperti makhluk-makhluk itu kecewa kehilangan mangsanya. Dengan teriakan penuh tenaga, Raka mengibaskan tangannya, melepaskan cengkeraman terakhir. Ia terjatuh kembali ke kursinya, tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Kenek bis menatapnya dengan mata kosong, lalu menggeram keras, "Kau tidak akan bisa lari selamanya." Setelah itu, kenek perlahan memudar, menghilang dari pandangan, seolah ia tak pernah ada. Suasana di dalam bis kembali tenang, tapi hawa dingin masih menusuk. Penumpang-penumpang lain tetap duduk diam, menunduk tanpa reaksi. Raka menoleh ke Adi dengan mata lelah. Kenapa aku bisa ada di sini? Aku tidak mati kan? Aku cuma naik bis dari terminal." Adi menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Tidak semua yang naik ke bis ini sadar kalau mereka dipanggil. "Kau tahu jam berapa tadi kau naik?" Raka berpikir keras. "Jam hampir tengah malam." Adi mengangguk. Itulah saat bis ini muncul. Mereka mencari jiwa-jiwa yang lelah, ragu, atau sendirian. Kau termasuk salah satunya. Karena itu, meski kau masih hidup, kau bisa terjebak di sini. Raka terdiam, dadanya semakin sesat. Ia teringat saat tadi di terminal. Memang benar, ia ragu untuk naik karena bis itu tampak tua dan sepi, tapi kakinya seperti dipaksa melangkah. Adi menatapnya serius, matanya tajam. "Kau harus kuat sampai subuh. Itu satu-satunya cara agar kau bisa keluar dari bis ini. Tapi jalan ke sana tidak mudah. Mereka akan terus mencoba mengambilmu sampai jam 3:13. Itu saat paling berbahaya." Raka menelan ludah. Ponselnya bergetar samar.
Ia menyalakannya, jam menunjukkan pukul 3:05. Itu artinya waktu paling berbahaya tinggal beberapa menit lagi. Dan tiba-tiba, lampu bis padam lagi, suara napas berat dari kursi belakang terdengar semakin keras, semakin dekat. Hanya satu lagi, hanya satu penumpang lagi. Gelap, hanya suara mesin bis yang meraung lirih, disertai napas berat dari kursi belakang yang semakin keras, seperti seekor hewan buas yang sedang mengintai mangsa. Raka memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap layar ponselnya dengan mata penuh ketakutan. Jam menunjukkan 03:11. Itu artinya tinggal 2 menit menuju waktu yang disebut Adi sebagai paling berbahaya. Adi menggenggam lengan Raka erat-erat. Dengarkan aku, kalau dia mulai bergerak, jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan. Suara napas berat itu berubah menjadi erangan panjang. Kursi-kursi berderit, seakan sesuatu yang sangat besar sedang berdiri. Bau busuk menusuk memenuhi bis begitu kuat hingga membuat Raka hampir muntah. Lalu terdengar suara seret kuku panjang di lantai lorong bis. Krik, krik, krik. Raka menunduk, matanya terpejam. Ia bisa merasakan hawa dingin itu semakin dekat, langkah demi langkah menuju tempat duduknya. Jam menunjukkan 03:13. Tiba-tiba, semua penumpang yang tadinya diam serentak menoleh ke arah Raka. Wajah mereka berubah mengerikan, mata kosong, mulut sobek lebar hingga telinga, gigi hitam tajam. Mereka tersenyum serempak, senyum yang bukan milik manusia. Raka hampir menjerit, tapi Adi segera menutup mulutnya dengan tangan. Jangan, itu bagian dari ritual. Kalau kau bereaksi, kau tamat. Suara kuku semakin dekat, lalu sunyi. Raka bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di belakang kursinya. Napasnya dingin, terasa di tengkuknya. Jam menunjukkan 03:13. Tiba-tiba, semua lampu dalam menyala terang. Raka, meski sudah diperingatkan, tidak tahan dan secara refleks menoleh. Di sanalah ia melihatnya. Penunggu bangku belakang berdiri tegak, jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Tubuhnya kurus, hitam pekat, tangan panjangnya menyentuh lantai, dan wajahnya rata hanya dengan 2 mata merah membara. Dari mulut yang tak berbentuk, keluar suara menggelegar. Kau gantinya. Dalam sekejap, tangan runcing makhluk itu meraih leher Raka. Cengkeramannya begitu kuat, membuat Raka megap-megap. Adi berteriak putus asa, "Lawan dia! Ingat, kau masih hidup!" Raka berusaha meronta, tapi makhluk itu semakin menekannya. Tubuhnya terangkat dari kursi, kakinya menendang-nendang udara. Di detik-detik terakhir, ponselnya terlepas dari saku dan jatuh ke lantai. Layarnya masih menyala, menunjukkan jam 03:14. Begitu angka itu muncul, terdengar suara keras seperti dentuman. Makhluk itu mendesis marah, tubuhnya goyah, dan lalu perlahan mundur kembali ke kursi paling belakang. Lampu bis kembali redup. Semua penumpang kembali duduk diam, seperti tidak terjadi apa-apa. Raka terhempas ke kursinya terengah-engah, wajahnya pucat, keringat dingin membanjiri. Ia masih hidup, untuk sementara. Adi menatapnya dengan mata merah dan suara lirih. Kau selamat, tapi hanya untuk kali ini. Ingat, perjalanan kita belum selesai, subuh masih jauh. Bis terus melaju di jalanan gelap tanpa ujung. Dan jauh di belakang, penunggu kursi itu tersenyum samar. Matanya merah menyala, seakan menunggu kesempatan berikutnya.
Bis terus melaju menembus jalan gelap tanpa ujung. Raka duduk gemetar di kursinya, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Sementara Adi menatap lurus ke depan, matanya penuh kewaspadaan. Jam di ponsel Raka menunjukkan 03.45. Itu berarti masih ada waktu panjang sebelum fajar. "Bertahanlah," bisik Adi. "Kalau kita berhasil sampai subuh, pintu dunia nyata akan terbuka. Kau bisa kembali. Tapi kalau gagal..." Adi tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menatap Raka dengan wajah serius. Suasana di dalam bis semakin aneh. Penumpang-penumpang lain mulai bergerak tak wajar. Ada yang menoleh serempak ke jendela gelap, ada yang berbisik-bisik dengan suara yang terdengar seperti lolongan binatang. Ada pula yang kepalanya berputar penuh hingga menghadap ke belakang. Raka memalingkan muka, mencoba tidak melihat mereka. Tapi dari sudut mata, ia bisa melihat semua penumpang itu kini menatapnya dengan senyum mengerikan. Jam menunjukkan 04.10. Tiba-tiba, bis berhenti mendadak. Roda berdecit panjang, bau hangus tercium. Raka menoleh keluar, dan kali ini pemandangan yang muncul membuat jantungnya hampir berhenti. Bis itu kini berhenti di sebuah jalan buntu, di mana di ujungnya berdiri pohon beringin raksasa dengan akar menjuntai seperti tirai. Dari sela-sela akar terlihat cahaya merah samar seperti api yang membara. Sopir tua itu menoleh, matanya merah menyala. "Turunlah, waktumu sudah habis." Adi langsung berdiri, menarik lengan Raka. "Jangan dengarkan, kita harus tetap di dalam. Kalau kau keluar, itu akhirmu." Tapi suara-suara mulai terdengar dari luar, seperti puluhan orang memanggil namanya. "Raka, pulanglah, kami menunggumu." Suara itu begitu jelas, seperti suara ibu dan ayahnya. Raka gemetar, air mata menetes tanpa sadar. Itu suara orang tuaku." Adi mengguncang bahunya keras-keras. "Bukan, itu jebakan. Jangan dengarkan." Raka menutup telinganya, tapi suara-suara itu semakin keras, semakin dekat, membuatnya hampir kehilangan akal. Jam menunjukkan 04.30. Tiba-tiba, Kenek muncul lagi di pintu. Tubuhnya membusuk, wajahnya hancur separuh. Dia tersenyum mengerikan. "Waktumu habis, penumpang terakhir. Turunlah dan bergabunglah selamanya." Tangan-tangan pucat mulai muncul lagi dari lantai dan kursi, mencoba menarik Raka. Dia berteriak sekuat tenaga melawan tarikan itu, sementara Adi ikut menahan tubuhnya agar tidak terseret. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba sinar oranye mulai merambat dari luar jendela. Fajar, matahari mulai muncul di ufuk timur. Jeritan panjang terdengar dari seluruh bis. Penumpang-penumpang itu mendesis, tubuh mereka meleleh menjadi kabut hitam. Sopir tua menjerit hingga tubuhnya terbakar. Kenek hancur berkeping-keping dan bis itu berguncang hebat. Raka menatap Adi dengan wajah tenang. "Kau berhasil. Selamatkan dirimu. Keluar sekarang." Cahaya fajar semakin terang, menerobos kaca bis. Raka berlari ke depan, pintu bis terbuka sendiri dan dia meloncat keluar. Saat kakinya menyentuh tanah, ia mendapati dirinya berada di pinggir jalan raya yang sepi. Di belakangnya, bis tua itu perlahan memudar menjadi kabut, lenyap bersama jeritan-jeritan mengerikan. Raka terduduk di pinggir jalan, menangis, masih tak percaya ia selamat. Ia menoleh ke samping, ingin berterima kasih pada Adi, tapi tak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya suara angin pagi yang berhembus
membawa samar-samar suara lirih dari kejauhan. "Jaga dirimu, kita akan bertemu lagi." Raka merinding. Ia sadar Adi bukanlah manusia biasa. Ia mungkin korban lama bis itu yang terjebak untuk selamanya, tapi masih memilih membantu penumpang yang beruntung. Jam menunjukkan 05.00. Raka berdiri dengan tubuh gemetar, menatap jalan kosong yang membentang di depannya. Ia hidup, tapi trauma itu akan menghantuinya selamanya. Karena ia tahu, bis malam jurusan Jakarta-Banyuwangi akan selalu muncul kembali, menjemput penumpang-penumpang baru, mungkin malam ini, mungkin besok, atau mungkin saat kau menunggu bis sendirian di terminal. Terima kasih sudah menonton kisah horor nyata bis malam hantu jurusan Jakarta-Banyuwangi sampai akhir. Bagaimana menurut kalian? Berani nggak naik bis malam sendirian setelah mendengar cerita ini? Kalau kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Tulis juga pengalaman horor kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa saya angkat menjadi cerita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, dan ingat, berhati-hatilah saat berada di perjalanan malam, karena kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang duduk di kursi sebelahmu.